Hai semua, kembali lagi bersama saya di Varian Gaming. Di video kali ini, saya akan memberikan 5 anime dengan MC yang pura-pura lemah padahal overpower. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar kalian tidak kelewatan info menarik dari saya. Yang kelima, Death March Kara Hajimaru. Bercerita tentang Ichiro Suzuki, ialah seorang programmer game berusia 29 tahun yang ditugaskan untuk memperbaiki beberapa bug di dua MMORPG yang sedang dipersiapkan perusahaannya untuk dipublikasikan. Namun, ia menjadi sangat lelah karena ia bekerja selama akhir pekan. Setelah tidur siang, ia secara misterius terbangun di dunia lain yang menyerupai beberapa dunia RPG fantasi yang pernah dibuatnya dulu. Di dunia itu, ia menjadi anak berusia 15 tahun yang bernama Sato, nama yang digunakannya saat menjalankan tes beta. Tanpa tahu cara untuk kembali ke dunianya, Sato berangkat untuk mengungkap rahasia dunia baru ini, mendapatkan kepercayaan dan kasih sayang dari banyak orang dalam prosesnya, sambil menjaga statistiknya yang dikuasainya untuk tetap tersembunyi. 4. Akashic Record. Sistine Fable dan sahabatnya, Rumiya Tinggal, adalah siswi di sebuah akademi sihir bergengsi, di mana Sistine berharap dapat dilatih untuk mempelajari tentang kastil langit, sesuai dengan permintaan terakhir kakeknya. Ketika instruktur favoritnya tiba-tiba pensiun, penggantinya bernama Glenn Raiders ternyata sangat jauh dari harapan Sistine. Tampak malas, tidak kompeten, dan tidak terlalu mahir dalam sihir. Ia bukan guru yang bersertifikat dan juga tidak memiliki peringkat tinggi di serikat penyihir. Namun, yang tidak diketahui oleh para murid adalah bahwa Glenn sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Ia adalah mantan pembunuh dari korps penyihir Istana Kekaisaran yang menyimpan masa lalu penuh penyesalan dan tengah mengalami depresi berat. Ketika sekolah diserang oleh instruktur sebelumnya, ia terpaksa mengungkapkan kekuatan aslinya. Sistine pun terkejut karena selama ini ia salah menilai Glenn sebagai orang yang tidak kompeten. Seiring waktu, para murid membantu Glenn keluar dari depresinya, dan ia mulai menemukan makna dalam kegiatan mengajar. 3. Laedale. Di Jepang, game VR MMORPG bernama Laedale yang menawarkan sistem penyesuaian yang sangat liberal telah menjadi sangat populer dalam beberapa tahun terakhir. Seorang gadis muda bernama Kei Nakagami yang lumpuh secara permanen dan pada dukungan hidup yang konstan menggunakan permainan ini dari tempat tidur rumah sakit untuk berinteraksi dengan seluruh dunia. Ketika dia tiba-tiba meninggal setelah dukungan hidupnya ditutup selama pemadaman listrik, dia menemukan dirinya diangkut ke dunia permainan Laedale di tubuh avatar pribadinya yang bernama Keina. Yang mengejutkannya, dia juga menemukan bahwa 200 tahun telah berlalu di Laedale sejak dia terakhir masuk ke dalam permainan. 2. Ansatsu Kizoku. Seorang lelaki tua menjalani hidupnya sebagai pembunuh terhebat di dunia. Karena usianya yang sudah lanjut, akhirnya diputuskan bahwa ia akan pensiun. Namun, pesawat yang dikendarainya disabotase dan bahkan keahliannya sebagai pembunuh terhebat tidak bisa menyelamatkannya. Ketika ia meninggal, ia dibangunkan oleh seorang dewi yang ingin mereinkarnasikannya di dunia pedang dan sihir, karena ia membutuhkan keahliannya untuk mencegah kehancuran dunia itu di tangan pahlawan. Menerima permintaan ini, ia terbangun sebagai Luke tua HD dan bersumpah untuk akhirnya menjalani hidupnya sepenuhnya sebagai manusia dan bukan sebagai alat. Pertama, Classroom of the Elite. Di masa depan yang jauh, pemerintah Jepang telah mendirikan SMA Pendidikan Metropolitan Tokyo yang didedikasikan untuk mendidik dan membina generasi muda yang akan mendukung negara di masa depan. Para siswa diberi kebebasan untuk meniru kehidupan nyata. Ceritanya mengikuti perspektif Kiyotaka Ayano Koji, seorang siswa pendiam dan sederhana yang tidak pandai berteman dan lebih suka menjaga jarak, tetapi memiliki kecerdasan yang tidak tertandingi. Ia adalah siswa kelas D di mana sekolah membuang siswa yang prestasinya sangat rendah. Setelah bertemu Suzune Horikita dan Kikyo Kushida, dua siswi wanita lain di kelasnya, situasi Kiyotaka mulai berubah dan ia mulai terlibat dalam banyak urusan serta pemikirannya tentang kehidupan SMA normal yang ideal mulai tersebar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe video ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.